Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Sebelum itu, kita perkenalan dulu nih. Saya Ibu Sekar yang akan menemani kalian dalam mempelajari materi energi terbarukan. Pertama-tama, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang capaian belajar dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Capaian pembelajaran materi energi terbarukan. Pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan untuk responsif terhadap isu-isu sumber energi dan berperan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah. Kemampuan tersebut antara lain mengamati, mempertanyakan, dan memprediksi, merencanakan, dan melakukan penyelidikan, memproses dan menganalisis data dan informasi, mengevaluasi dan refleksi, mengkomunikasikan hasil dalam bentuk proyek sederhana terkait materi energi terbarukan. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada materi energi terbarukan yang pertama memahami konsep energi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mendeskripsikan isu tentang energi dan menunjukkan kepedulian terhadap isu tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah sumber energi dan dampaknya bagi kehidupan. Yang keempat, menganalisis penggunaan berbagai sumber energi alternatif. Dan yang terakhir, menganalisis berbagai pembangkit energi listrik beserta cara pengelolanya. Oke, sampai sini kalian sudah paham ya capaian belajar serta tujuan pembelajaran kita pada materi energi terbarukan. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang hukum kekekalan energi, energi mekanik, dan konservasi energi. Yuk, kita mulai pembahasannya. Coba perhatikan dua gambar berikut. Bagaimana kita dapat meningkatkan adopsi teknologi PLTS di daerah perkotaan dan pedesaan, serta apa saja langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan integrasi yang efektif dan minim gangguan terhadap masyarakat setempat. Coba kalian diskusikan dengan teman sekelompok ya. Sebelum itu, Ibu memiliki sebuah cerita yang wajib didiskusikan oleh teman sekelompok. Cerita ini akan berkaitan dengan proyek yang akan kalian analisis dan identifikasi. Oke, dengarkan baik-baik ya. SMA Nusantara baru saja meluncurkan inisiatif ramah lingkungan untuk mengurangi jejak karbon mereka. Mereka memutuskan untuk memasang panel surya di atap sekolah sebagai sumber energi terbarukan. Program ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi siswa tentang pentingnya menjaga lingkungan. Namun, inisiatif ini membawa serta tantangan dan dilema tersendiri bagi para siswa. Dina, seorang siswa kelas 11 yang sangat peduli dengan lingkungan, sangat mendukung program ini. Dia adalah ketua klub lingkungan sekolah dan sudah lama mengkampanyekan penggunaan energi terbarukan. Baginya, pemasangan panel surya adalah langkah besar untuk masa depan yang lebih hijau. Namun, tidak semua siswa seantusias Dina. Bayu, ketua OSIS, mengkhawatirkan biaya pemasangan dan pemeliharaan panel surya. Dana sekolah yang terbatas seharusnya digunakan untuk memperbaiki fasilitas sekolah yang sudah lama tidak diperbarui, seperti laboratorium sains dan lapangan olahraga. Bayu berpikir bahwa prioritas sekolah seharusnya adalah peningkatan fasilitas yang lebih mendukung aktivitas belajar mengajar dan olahraga. Selain itu, ada juga siswa yang ragu tentang keefektifan panel surya. Mereka khawatir bahwa saat cuaca mendung atau hujan, pasokan listrik akan terganggu dan menghambat kegiatan belajar mengajar. Sekarang, SMA Nusantara menghadapi dilema. Haruskah mereka tetap melanjutkan proyek panel surya yang mendukung keberlanjutan dan memberikan pendidikan langsung tentang energi terbarukan kepada siswa? Atau sebaiknya mereka mengalihkan dana untuk memperbaiki fasilitas sekolah yang lebih mendesak? Sehingga selanjutnya yaitu hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi merupakan konsep dasar fisika, ditemukan oleh James Prescott Joule yang berbunyi, energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, namun dapat berpindah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dalam hal ini, keberadaan energi mempunyai beberapa sifat, yakni transformasi energi, transfer energi, energi dapat berpindah ke benda lain, dan energi itu kekal atau abadi. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerak dan posisinya.
Energi ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya. Misalnya, sebuah apel yang tergantung di pohon memiliki energi potensial gravitasi karena posisinya di atas tanah. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Misalnya, ketika apel jatuh dari pohon, energi potensialnya berubah menjadi energi kinetik. Kita bisa menghitung energi mekanik dengan rumus EM sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. EM sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian ditambah setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. M adalah massa benda dengan satuan kilogram. G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat. H adalah ketinggian benda dari permukaan tanah dengan satuan meter. Lain terakhir V adalah kecepatan dengan satuan meter per second. Contoh soal, sebuah bola bermassa 2 kg dilempar ke atas dengan kecepatan awal 10 meter per second. Hitunglah energi mekanik bola tersebut pada titik tertinggi. Baiklah, kita kerjakan bersama-sama ya. Untuk menghitung penyelesaiannya, maka kita menggunakan rumus energi kinetik. Energi kinetik dapat dihitung dengan rumus EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat, di mana M merupakan massa bola dan V merupakan kecepatan awal bola. Sehingga EK sama dengan setengah dikali 2 kg dikali 10 meter per second dikuadratkan. Sehingga sama dengan setengah dikali 2 dikali 100, menjadi 100 joule. Pada permulaan, bola berada pada ketinggian 0, sehingga energi potensialnya adalah 0 joule. Maka energi mekanik atau jumlah dari energi kinetik dan energi potensial. Sehingga energi mekanik dapat dihitung dengan EK ditambah EP atau energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Sama dengan 100 Joule ditambah 0 Joule. Sehingga hasilnya merupakan 100 Joule. Maka hasil dari energi mekanik bola pada titik tertinggi adalah 100 Joule. Sekarang, coba kalian kerjakan soal berikut ini. Selanjutnya yaitu konversi energi. Kalian masih ingat kah materi tentang energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau pekerjaan. Energi bisa hadir dalam berbagai bentuk seperti energi kinetik, energi potensial, energi panas, dan lain sebagainya. Konversi energi adalah proses mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk energi lainnya. Hal ini berkaitan ya dengan hukum kekekalan energi, bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah bentuk. Misalnya, kipas angin mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan baling-balingnya. Atau, saat berolahraga, tubuh kita mengubah energi kimia dari makanan menjadi energi kinetik. Selanjutnya yaitu konversi energi pada pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS menggunakan perangkat yang disebut panel surya atau modul fotovoltaik. Panel ini terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon. Jika cahaya matahari mengenai panel surya, energi dari cahaya tersebut membuat elektron di dalam bahan semikonduktor bergerak. Gerakan elektron ini menciptakan arus listrik. Listrik yang dihasilkan oleh panel surya adalah arus searah atau direct current, di mana arus listrik mengalir dalam satu arah saja. Karena kebanyakan alat listrik di rumah menggunakan arus bolak-balik atau alternating current, arus DC yang dihasilkan oleh panel surya harus diubah menjadi arus AC. Pengubahan ini dilakukan oleh sebuah perangkat yang disebut inverter. Sehingga, jika diilustrasikan, proses penyaluran listrik panel surya yaitu cahaya matahari, panel surya, arus DC, inverter, arus AC, penggunaan listrik, dan penyimpanan energi. Konservasi energi. Konservasi energi merupakan upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. Konservasi energi terkait dengan perubahan perilaku. Perilaku sederhana dalam rangka konservasi energi dapat disingkat dengan 3M, yaitu mematikan, mencabut, dan mengatur. Dengan menerapkan konsep 3M ini, kita dapat berkontribusi pada konservasi energi, mengurangi biaya energi, dan membantu melindungi lingkungan. Contoh tindakan konservasi energi dalam berbagai bidang ada sebagai berikut. Yang pertama, transportasi. Menggunakan sepeda atau berjalan kaki untuk perjalanan jarak pendek,
atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengurangi emisi. Yang kedua, pada tempat tinggal. Mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan, menggunakan lampu hemat energi, atau memanfaatkan sinar matahari sebagai penerangan alami. Yang ketiga, industrial. Meningkatkan efisiensi mesin dan peralatan, menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan, atau mendaur ulang dan mengurangi limbah industri. Baiklah, berkaitan dengan cerita sebelumnya, kalian ditugaskan secara berkelompok untuk menyelesaikan proyek. Proyek dalam hal ini yaitu merancang PLTS sederhana. Dalam penyusunan alat, diperbolehkan menggunakan barang-barang yang sudah dipakai atau barang bekas. Contoh dalam membuat PLTS sederhana sebagai berikut. Diskusikan secara kelompok mengenai rancangan alat yang ingin kalian buat. Aspek yang akan dinilai pada alat meliputi kesesuaian alat dengan tema, komponen alat, keindahan, dan perhitungan ukuran pada alat. Kalian dapat menonton salah satu cara pembuatan alat dari video berikut ini. Silakan kalian scan barcode-nya ya. Baiklah, kesimpulan pada video hari ini yaitu hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Total energi dalam sistem tertutup tetap konstan. Yang kedua, energi mekanik, merupakan jumlah energi kinetik dan energi potensial dalam sistem. Energi mekanik suatu benda dapat berubah bentuk, tetapi totalnya tetap jika hanya gaya konservatif yang bekerja. Yang ketiga, konversi energi. Konversi energi merupakan proses perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lain, seperti energi kimia menjadi energi listrik dalam baterai. Yang terakhir yaitu konservasi energi. Konservasi energi merupakan upaya penghematan penggunaan energi melalui efisiensi dan pengurangan pemborosan, serta pemanfaatan sumber energi terbarukan. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Jangan lupa ya untuk berdiskusi dengan teman sekelompoknya mengenai proyek yang akan kalian buat. Terima kasih dan sampai jumpa.